bersama Miss Mega. Untuk minggu ini kita belajar bahasa Indonesia. Simak video yang telah Miss Mega paparkan kepada kalian dengan baik-baik ya. Halo semuanya, minggu ini kita masih masuk ke dalam materi teks berita. Masih bersama Miss Mega. Untuk minggu ini kita akan mempelajari sebuah kebahasaan dari teks berita. Ada apa saja sih Miss Mega kebahasaan dari teks berita? Yuk sama-sama kita pelajari. Yang pertama, ada kata keterangan. Untuk kata keterangan sendiri, ada 12 macam kata keterangan Nina. Kata keterangan yang pertama itu mengenai alat dengan kata contohnya seperti dengan. Yang kedua, ada kata keterangan perlawanan. Contohnya menggunakan kata meskipun. Kata keterangan kesatuan ataupun kesetaraan menggunakan kata bersama. Kata keempat, ada kata keterangan tujuan dengan menggunakan kata untuk. Kelima, ada kata keterangan sebab menggunakan kata karena. Yang keenam, kata keterangan akibat menggunakan kata maka. Yang ketujuh, kata keterangan waktu menggunakan kata kemarin, besok. 8. Kata keterangan tempat menggunakan kata sana dan sini. 9. Kata keterangan syarat menggunakan kata jika. 10. Kata keterangan derajat menggunakan kata sedikit dan juga banyak. 8. Kata keterangan keadaan menggunakan kata sungguh-sungguh. Yang ke-12 yang terakhir, ada kata keterangan kepastian menggunakan kata mungkin. Miss Mega contohkan satu kalimat ya. Kalimatnya adalah Zahid antusias mengikuti lomba lokakarya hari ini. Kata antusias di sini menunjukkan suatu kata keterangan keadaan. Paham? Oke, Miss Mega berikan satu contoh lagi ya. Hari ini saya akan berangkat ke sekolah bersama ayah. Nah, kata hari ini menunjukkan kata keterangan waktu. Paham? Oke, sekarang yang kedua, kita masuk ke dalam materi selanjutnya ya. Yang kedua, kita akan mempelajari kata kerja. Masih bersama Miss Mega. Apa sih Miss Mega kata kerja? Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan ataupun sebuah tindakan, proses, dan juga keadaan yang bukan merupakan. Kata kerja pada umumnya itu bersifat sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Ada 2 macam kata kerja yang biasanya terdapat pada sebuah teks berita. Yang pertama itu ada verba transitif, yang kedua ada verba intransitif. Dengarkan baik-baik ya. Verba transitif itu verba yang membutuhkan sebuah objek, sedangkan verba intransitif adalah kebalikannya. Kalimat atau verba yang tidak membutuhkan sebuah objek ataupun menghindari objek. Paham? Transitif membutuhkan objek, sedangkan intransitif malah menghindari sebuah objek. Lanjut ya. Kita masuk ke verba transitif. Untuk verba transitif adalah, lanjut ya.
kita masuk ke verba transitif. Ingat, verba transitif verba yang membutuhkan sebuah objek. Maka dari itu, verba transitif terdiri dari verba ataupun kata kerja imbuhan. Yang pertama ada brafiks me. Me ini contohnya bisa membawa, menolong, membahas. Me di sini menggunakan atau imbuhan me. Awalannya M dan E. Jadi bisa membawa, menolong, membalas. Paham? Sekarang yang kedua, brafiks memper atau imbuhan memper. Ada apa saja sih? Ada memperbesar, ada juga memperistri. Memper. Memper. Ini adalah kata dasarnya besar. Dan ini kata dasarnya adalah istri. Ya, paham? Selanjutnya ada memkan. Mempenkan. Memperkan. Oke, selanjutnya ada memperkan. Ya, memperkan. Ada apa contohnya? Contohnya mempersoalkan. Nih, ini kata dasarnya ada soalkan. Ada brafiks mei. Contohnya mengurangi, melindungi, memulai. Awalannya adalah me, diakhiri dengan kata i. Mengurangi. Awalannya me, diakhiri kata i. Melindungi. Memulai. Me, diakhiri dengan i. Mulai. Oke, paham? Ada lagi brafiks memperi. Diawali kata memper, diakhiri kata i. Contohnya memperbaiki. Memperbaiki, kata dasarnya baik. Ya. Memperbaharui. Kata imbuhannya adalah memper, diakhiri dengan i. Jadi memperbaharui. Dan brafiks mekan. Diawali kata me, diakhiri kata kan. Ada apa saja? Contohnya mengerjakan, menyelesaikan. Me, awalnya kan. Diakhiri kata me dan diakhiri dengan kan. Jadi mengerjakan. Di sini ada menyelesaikan. Paham? Sampai di sini. Brafiks ini bisa kalian sebut dengan sebuah imbuhan. Misalnya imbuhannya me, berarti awalannya menggunakan kata me. Paham? Imbuhannya me plus kan. Jadi diawali dengan me, diakhiri dengan kan. Jadinya mengajarkan. Lanjut ya. Sekarang masuk ke verba intransitif. Ingat, verba intransitif tidak membutuhkan objek. Apa aja sih verba atau kata kerja berimbuhan yang termasuk ke dalam verba intransitif? Ada verba dasar. Verba dasar ini menggunakan kata minum, makan, bisa mandi, jalan, lari, dan lain sebagainya. Kata dasar ini kata yang tidak ada imbuhan. Yang kedua itu brafiks ber. Nah, ini adalah imbuhan ber. Kalau seandainya kata dasarnya itu adalah jalan,
Jadi, kalau berafiks ber itu jadinya apa? Jadinya itu berjalan. Paham? Misalnya, kata dasarnya adalah lari. Berarti kalau diberikan berafiks ber jadinya berlari. Paham? Lanjut ya. Berlari, berpakaian. Oke? Berafiks ber-kan. Berarti kalau ada dua seperti ini, diawali kata ber, diakhiri kata kan. Contohnya, berdasarkan. Terlihat tidak? Misalnya di sini berdasarkan. Awalannya adalah ber, akhirannya adalah kan. Beralaskan, ber, belakangnya adalah kan. Dan yang D ada berafiks mekan. Ini berafiksnya salah ya, ini berafiks ter. Jadi tersenyum, tertawa. Sedangkan jika berafiks me, kan, berarti diawali dengan kata me, diakhiri dengan kata kan. Ada apa ya contoh kalimatnya? Membesarkan. Membesarkan. Bisa juga menggunakan contoh kalimat, contoh kata memasak. Memasakkan. Memasakan. Kata dasarnya adalah masak ditambah me dan kan, jadi kata kerja. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Masih kebahasaan dari teks berita. Yang ketiga ada konjungsi temporal. Apa sih Miss Mega konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi atau disebut dengan kata sambung yang mengacu pada waktu. Konjungsi temporal ini menghubungkan dua peristiwa, baik itu sederajat maupun tidak sederajat. Konjungsi temporal itu dapat dibagi menjadi dua ya nak. Jenis yang pertama, konjungsi temporal sederajat, dan yang kedua, konjungsi temporal tidak sederajat. Nah, sekarang kita pelajari yuk sama-sama konjungsi temporal sederajat maupun konjungsi temporal tidak sederajat. Sekarang kita masuk ke materi mengenai konjungsi temporal sederajat. Konjungsi temporal sederajat ini konjungsi yang bersifat setara ataupun sederajat. Contoh katanya itu menggunakan kata kemudian, lalu, dan selanjutnya. Paham ya? Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama ada kalimat Dewi mengerjakan PR matematikanya, selanjutnya ia mengerjakan PR fisika. Di mana ya kata temporal sederajat? Ya, kata temporal sederajatnya ada di kata selanjutnya. Oke? Paham? Coba lagi ya.
Bayu akan pergi ke perpustakaan, lalu ke laboratorium. Di manakah konjungsi temporal sederajatnya? Ya, menggunakan kata konjungsi lalu di sini. Coba lagi ya. Ada kalimat, setelah minyak sudah panas, kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumbuk halus. Manakah kalimat temporalnya? Yang sederajat, menggunakan kata kemudian. Ada kalimat, Hani kehilangan tasnya lalu ia segera melaporkan kejadian itu. Kata temporal sederajatnya adalah kata lalu. Dan ada kalimat menggunakan kata temporalnya yaitu selanjutnya. Ingat ya, konjungsi itu berada di tengah-tengah kalimat, antara kalimat ke-1 dan kalimat ke-2. Konjungsi ada di tengah-tengah kalimat 1 dan kalimat kedua. Ini dinamakan konjungsi. Paham? Oke, bisa menggunakan konjungsi temporal sederajat menggunakan kata setelahnya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke materi mengenai konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal tidak sederajat ini berbeda dengan konjungsi temporal sederajat ya nak. Untuk konjungsi temporal tidak sederajat ini menghubungkan beberapa kalimat. Ada kalimat majemuk bertingkat dan juga ada majemuk setara. Jenis konjungsi ini pun bisa diletakkan di awal, di tengah, maupun di akhir dari kalimat. Biasanya, konjungsi itu berada di tengah kalimat di antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Untuk konjungsi temporal tidak sederajat ini, bisa kalian ingat garis bawahi ya. Konjungsi temporal tidak sederajat ini bisa berada di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir sebuah kalimat. Untuk kata konjungsi temporal tidak sederajat ini menggunakan kata kemudian, lalu, selanjutnya, setelahnya, sebelumnya, dan masih banyak lagi. Miss Mega masuk ke contoh dari konjungsi temporal tidak sederajat. Ada kalimat, ayah berangkat kerja ketika adik sedang tidur. Nah, ini adalah kalimat konjungsi temporal tidak sederajat berada di tengah kalimat ya, menggunakan kata ketika. Selanjutnya, ada kalimat, sementara air direbus, siapkan bahan-bahan lain seperti gula, garam, dan penyedap. Untuk yang kalimat kedua, kata temporal tidak sederajatnya berada di awal kalimat, menggunakan kata setara. Ada kalimat lagi, apabila hari mulai gelap, lampu di jalan itu mulai dinyalakan. Oke, konjungsinya berada di awal kalimat, sama seperti contoh kalimat kedua. Yang ketiga masih ya, ada di tengah kalimat dengan kalimat adik terbangun dari tidurnya saat mendengarkan suara ayah memanggil namanya, berada di tengah. Kalimat selanjutnya juga ada di awal dari kalimat dengan kalimat sejak kemarin kota itu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Oke, paham sampai di sini kalimat dari konjungsi
temporal sederajat dan juga konjungsi temporal tidak sederajat. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Miss Mega akan memaparkan kepada kalian mengenai kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apa sih Miss Mega kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Kalian bisa sambil buka buku paket kalian di halaman 18. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari si pembicara, seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Oke, paham? Kutipan langsung dari si pembicara ya. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri kalimat langsung dan tidak langsung. Ciri-ciri kalimat langsung itu ada 6 nih. Nah, yang pertama ditandai adanya tanda petik 2 di atas kalimat. Yang kedua, huruf pertama pada kalimat petik huruf yaitu huruf kapital. Yang ketiga, kalimat pengiris dipisah dengan tanda koma. Yang keempat, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depannya yang menyatakan kalimat langsung. Yang kelima, menggunakan pola susun. Nah, pola susunnya di sini seperti pengiring koma, tanda petik 2, kutipan, tanda petik 2 di atas ya. Yang kedua ada tanda petik di atas 2, kutipan, koma, tanda petik 2 di atas, pengiring. Yang ketiga ada kutip 2 di atas, koma, kutip 2, pengiring, koma, kutip 2 di atas, kutipan, koma, kutip 2 di atas. Yang terakhir, untuk cara membaca kalimat langsung menggunakan intonasi sedikit ditekan. Paham? Oke. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri kalimat tidak langsung. Nah, untuk kalimat tidak langsung di sini tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, pada saat membaca, intonasi membacanya yaitu menggunakan intonasi datar. Yang ketiga, terdapat biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Dan yang keempat, terdapat kata ganti orang. Misalnya, kata ganti orang pertama dirubah menjadi kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertamanya itu adalah saya dan juga aku. Diganti menjadi kata orang ketiga menjadi dia ataupun ia. Yang kedua, kata ganti orang kedua berubah menjadi kata ganti satu. Kata ganti orang keduanya dengan kata kamu dan dia. Nah, berubah menjadi kata ganti orang satu yaitu saya atau ia. Yang ketiga, kata ganti orang kedua dan ke satu jamak berubah menjadi kami, kita, dan mereka, kalian menjadi mereka ataupun kami. Paham? Miss Mega ada contoh dari kalimat langsung. Penulisan kalimat langsung seperti ini ya. Diawali huruf kapital. Ibu menyuruh, koma, petik 2 di atas. Huruf besar kembali ya. Belikan ibu garam di warung. Jangan lupa tanda seru. Dilanjutkan tanda petik 2. Ada kalimat yang kedua. Jangan bergerak, huruf petik terlebih dahulu ya, huruf petik di atas, huruf kapital, jangan bergerak.
itu adalah kalimat perintah, berarti menggunakan tanda baca, tanda seru, dan diakhiri dengan kutip 2. Gerakan polisi kepada pencuri itu diakhiri dengan titik. Paham? Sekarang kalimat ketiga diakhiri dengan kutip 2 dan huruf kapital. Siapakah yang belum membersihkan ruangan kelas ini? Nah, ini adalah kalimat tanya, berarti menggunakan tanda baca, tanda tanya. Diakhiri tanda petik 2 di atas dan gunakan huruf kapital kembali ya. Tanya Bu Guru sebelum memulai pelajaran. Nah, ini ada beberapa kalimat, bisa kalian lihat ya. Kak, kau dipanggil ayah, kata ibu. Kamu disuruh makan olehnya. Lihat tanda petiknya, lihat tanda komanya, kalian perhatikan. Di sini ada kalimat langsung dialog. Seperti Budi berkata, harus menggunakan titik 2 sebelum melanjutkan kalimat. Nih, lihat. Sini ada titik 2. Ini adalah dialog. Budi berkata, titik 2, tanda petik seru di atas, aku ingin pergi Jepang suatu saat nanti. Ini diakhiri tanda titik, baru petik 2. Oke, kalau di akhir tanda titik dulu ya, baru petik 2. Ya, perhatikan ya. Selanjutnya ada kalimat, coba saja minta sama ayah, kata ibu. Dia pasti akan memberikannya. Sini ada kata petik 2, di akhir tanda petik 2, komanya di dalam petik 2 ya. Koma baru petik 2. Kata ibu, koma. Petik 2, dia pasti akan memberikannya. Oke? Ini adalah beberapa contoh kalimat langsung. Sekarang kita masuk ke dalam contoh kalimat tidak langsung. Ini masih ada beberapa contoh kalimat langsung ya, bisa kalian pelajari. Ada 8 kalimat langsung, oke? Bisa kalian pelajari ya. Apa kamu paham soal ini? Tanya Jono. Saya belum siap, kata Mira dari dalam kamarnya. Tunggu sebentar lagi. Di mana nenek tinggal? Tanya Andre. Ibu berkata, engkau tadi dicari sama Iwan dan Adit. Yang kelima, Bibi bertanya, kapan kamu main ke rumah Bibi di Solo? Keenam, Nina berkata, mampirlah sebentar ke rumahku. Ketujuh, ada kalimat, kakek Basir berkata, aku ingin memiliki kebun buah sendiri. Kelapan, ayah berkata, malam ini kamu wajib belajar. Pesan Miss Mega, kalian perhatikan di sini tanda baca petik 2, koma, tanda baca, dan juga akhir dari kalimat. Oke? Dimana harus menaruh titik sebelum tanda petik 2. Oke, kalian perhatikan ya tulisan dari kalimat langsung. Sekarang langsung ke contoh kalimat tidak langsung. Untuk kalimat tidak langsung, kalian bisa tidak menggunakan petik 2 seperti ini saja. Oke? Ada contohnya. Kalimat yang pertama, ibu berkata padaku jika aku memang benar-benar anak yang baik. Disa mengatakan bahwa ia akan datang ke rumahku untuk main nanti sore. Kalimat ayah menyuruhku untuk mengantar surat ini ke kantor pos. Polisi berhasil menangkap basah 4 orang maling, membawanya dengan mobil polisi. Oke, untuk kalimat tidak langsung lebih sederhana daripada kalimat langsung. Paham? Kalimat langsung hanya diakhiri dengan tanda titik di akhir kalimat dan diawali huruf kapital. Jangan lupa di mana koma berada untuk menyambungkan atau memisahkan satu kalimat.
Kakak pamit kepada ibu, bahwa dia akan pergi dengan teman-temannya. Oke, paham? Untuk kalimat tidak langsung lebih mudah ya daripada kalimat langsung. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir dari kebahasan berita, yaitu ada kalimat atau kata baku. Masuk ke kata baku. Ayo, apa sih yang ada di pikiran kalian mengenai kata baku? Dengarkan baik-baik ya. Kata baku. Kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman ataupun sebuah kaidah kebahasaan yang telah ditentukan. Kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia, dan sumber utama dari bahasa baku yaitu KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Kata baku sendiri kata yang sudah sesuai dengan sebuah kaidah kebahasaan bahasa Indonesia ya nak, yang sudah ditentukan, dan suatu kata bisa disebut dengan tidak baku jika kata yang digunakan tidak sesuai dengan sebuah kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Ketidakbakuan suatu kata bukan hanya disebabkan salah penulisan, tetapi bisa juga disebabkan oleh suatu pengucapan yang salah dan penyusunan kata kalimat yang tidak benar. Oke, biasanya kata tidak baku selalu muncul dalam percakapan kita sehari-hari. Tapi dalam mengajar itu menggunakan bahasa baku. Biasanya kata baku itu sering digunakan pada saat membuat sebuah karya tulis, membuat suatu lamaran, membuat surat dinas, membuat sebuah laporan, dan membuat sebuah pidato. Bisa juga membuat sebuah rapat dinas, musyawarah ataupun diskusi, dan melakukan suatu menyurat antara organisasi, instansi, ataupun lembaga. Ini adalah kata baku yang biasa digunakan ya. Nah, kata baku sendiri biasanya itu salah menggunakan penulisan. Ini adalah contoh kata baku dan tidak baku yang sering dijumpai. Ada kata aktif dan aktif. Miss Mega mau tanya, kata bakunya yang aktif atau aktif ya? Ya, kata bakunya adalah aktif menggunakan F. Ya, F, aktif. Sedangkan tidak bakunya menggunakan P. Jadinya aktif. Ini salah ya. Yang benar adalah ini. Selanjutnya ada kata pasif dan pasif. Menggunakan F ya yang benar, bukan menggunakan P. Ini adalah yang salah. Ada kata apotek dan apotik. Manakah kata yang benar? Kata yang benarnya adalah kata apotek, bukan apotik. Biasanya kita sering mendengar kata apotik. Mau kemana bu? Mau beli obat di apotik. Oke, sebenarnya kata benarnya adalah apotek, bukan apotik ya. Ada lagi nih, misalnya foto. Yang benar foto atau foto. Foto atau foto. Nah, untuk ini foto atau foto, kata yang benarnya yang bakunya adalah foto. Kata tidak bakunya adalah foto. Ini salah ya. Yang benar pakainya F.
Ada November dan November. Pakainya V atau P. November atau November. Yang benar adalah November. Bukan V ya, tapi V ya, bukan P. Oke. Ada kata negeri atau negeri. Ayo, negeri dan negeri. Negeri atau negeri. Negeri. Yang mana ya penulisan yang benar? Yang benar adalah negeri. Negeri, bukan negeri. Oke. Pakai E ya di sininya sebelum R. Oke. Ada kata teknik dan teknik. Pakai H atau tidak? Bakunya tidak ya, tulisannya TEKNIK, bukan TEKHNIK. Tidak perlu menggunakan H. Paham sampai di sini? Miss Mega ucapkan terima kasih.